Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi tentunya ya guys ya. Dan nama Pak Jokowi masih saja nih guys ya, masih trending di Twitter. Makanya kita harus ngebahas terus nih guys ya. Ini soal seperti biasa ya guys ya, ini soal ijazah asli atau palsunya Pak Jokowi ini guys ya. Dan kabarnya hari ini ada elemen masyarakat menghampiri UGM dan kediaman Pak Jokowi langsung dan menanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Terus up biar kasus ijazah palsu ini diproses. Nah, gimana nih tanggapan ternak-ternak nih guys ya? Ini makin mencurigakan ini guys ya. Entah kenapa kasus ijazah palsu ini kalau nggak salah itu di tahun 2022 atau 2023 ya. Ini sampai ke pengadilan. Tapi tahun 2025 ini semakin memanas nih guys ya. Semakin terbongkar. Bahkan ada beberapa profesor dari UGM membongkar ya guys ya kasus ijazah Pak Jokowi ini gitu guys ya. Untuk makhluk anomali penyembah makhluk satu ini, simak video ini. Agak sedikit sarkas ya, biar akal kembali normal, was-was sampean mul Jokowi. Nah ini dia guys, kita lihat cuplikannya. Ini gue belum tahu cuplikannya apa, tapi kita lihat ya, kita simak sedikit guys. Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin, dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun. Utang yang diciptain oleh Pak Jokowi diduga mencapai 20.000 triliun. Ya guys ya, lu bayangin kita tiap hari bayarin pajak ya, walaupun pajaknya nggak terasa, mungkin 500.000, 1 juta ya kan. Tapi itu guys, untuk bayarin hutang ini sebagian kecil ya guys ya, sebagian besar bahkan ya guys ya. Lanjut. Baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Akibatnya kas negara habis untuk mencicil bunga hutang. Untuk tahun ini saja negara harus membayar bunga hutang lebih kurang 800 triliun. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang Jokowi? Bayar bunganya aja itu sampai 800 triliun ya guys ya. Jadi sekarang kalian mikir sendiri ya guys ya, bagaimana cara membayar hutang dari presiden kita sebelumnya ya guys ya. Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Lanjut, ketahuan tak miliki ijazah asli, kok bisa nyalonin capres? Nah ini dia guys, nggak masuk akal alasan ijazah asli hilang saat tersudut bukti-bukti konkret kompak dengan UGM Yogyakarta. Bener banget ya guys ya. Ini gua nggak tahu ya alasannya kenapa bisa hilang ijazah Joko Widodo. Ijazah saya hilang, tadinya saya akan menunjukkan kepada publik ijazah asli saya. Ini sangat membuat saya kaget. Ini gua nggak tahu nih statement Pak Jokowi beneran apa enggak kayak gini ya guys ya. Tapi kok bisa hilang gitu loh. Jadi kalian bisa komen aja di kolom komentar ya guys ya, gimana tanggapan kalian soal statement Pak Jokowi mengenai ijazahnya yang diduga sudah hilang sekarang gitu guys. Padahal beliau pengen menunjukkan kepada publik gitu kan, wah ini loh ijazah kita gitu kan, ijazah saya asli lulusan UGM gitu kira-kira guys ya. Lanjut, cuplikan dokumen sidang di PN Surakarta tahun 2023 lalu, hanya fotokopi ijazah yang dilegalisir yang menjadi patokan. Nah ini dia guys, kita lihat cuplikannya guys ya. UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang, pengamat publik desak audit forensik. Nah ini sebenarnya simpel aja nih guys ya. Ya udah, kita pergi ke kampus ya kan, mempertanyakan kepada siapa, kayak waktu itu di zaman Pak Jokowi siapa rektornya gitu kan, siapa dosen pembimbingnya, itu kita tanyain gitu, kita selidikin gitu kan, bener atau tidak kalau Pak Jokowi itu lulusan UGM. Gitu aja guys, simple sebenarnya guys ya. Tapi ini ribet dan ruwet banget ini guys. Menurut saksi Joko Wahyudi, Jokowi itu tidak pinter-pinter amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benang yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Anda bisa memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari
Eh, Jenengan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membanding. Agak gagu-gagu gitu ya guys ya. Ini agak janggal juga guys ya jawaban dari saksi di pengadilan tersebut gitu guys ya. Jadi ini mohon maaf banget karena ada musiknya, jadi kita skip dulu guys. Kalau kalian pengen nonton silahkan kunjungin tweet di sini ya guys ya. Lanjut, foto yang tertempel di ijazah Jokowi itu DBU Dumanto Budi Utomo. Dia dulu pebulu tangkis Pelita Jaya, teman kuliah sepupu Jokowi Hari Mulyono ya. Sekarang dia menjabat di Dirut PT Toba Energi punya LBP Roy Suryo nih, kata Roy Suryo nih guys ya. Kita lihat cuplikannya guys. Itu kan kemudian kan saya banyak juga ditanya di DM, di teks gitu ditanya. Terus fotonya foto siapa mas? Cocok nggak foto itu dengan yang tadi kita gambarnya nggak ada tadi? Itu pakai AI. Nah kalau itu pakai AI, itu pakai AI. Kan? Face recognition. Ya itu pakai face recognition. Gitu. Jadi pakai face recognition dan face comparison. Itu kemudian ketemulah bahwa itu ternyata tidak match atau mismatch kalau dengan bekas presiden itu. Oh, gitu. Siapa jadi mas yang ada di situ? Nah itu yang menarik. Temulah satu inisial. Gitu. Inisial DBU. Siapa itu mas? Dumatno Budi Utomo. Oh, bukan Doko Bidodo. Doko Bidodo. Punya nggak tahu apa. Ya, jadi Dumatno Budi Utomo ini kemudian kita cek kan gitu. Ada orangnya. Ada orangnya. Sampai sekarang pun masih ada. Kebetulan ya jangan nyalain saya kalau saya tahu sosok yang bersangkutan. Dia tuh olahragawan. Ya, seorang pemain dulu mantan pemain bulu tangkis. Dari klub Pelita Jaya. Tapi nggak sempat naik ke level nasional, nggak. Dia lokal. Tapi saya tahu karena apa? Dia punya gor. Sejarahnya lagi, ternyata dia memang sepupunya mantan presiden tadi. Dan jadi ya ini diduga foto yang di dalam ijazah Pak Jokowi itu adalah sepupu dari Pak Jokowi sendiri gitu guys. Jadi agak mirip memang sama Pak Jokowi, tapi itu bukan Pak Jokowi. Itu masih diduga sama mereka ya guys ya. Bener atau enggaknya kalian silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, dampak baiknya banyak buat negara jika kasus ijazah Jokowi ini bisa terungkap sampai tuntas ya, terutama bagi program pemerintahan Presiden Prabowo. Hutang negara jadi tanggung jawab Jokowi, circle-nya dan para penyembahnya. Mungkin dari menteri-menteri sebelumnya kena kasus juga kali guys ya. Lu bayangin 20.000 triliun kalau Pak Jokowi suruh bayar sendiri ya nggak bakal mampu gitu guys. 20.000 triliun anjir, itu duit nggak tahu kayak gimana itu guys ya. Setiap kebijakan, kepers dan lain-lain batal gitu guys ya. Masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo turut mengambil sikap dan tindakan terkait ijazah Jokowi. Kita lihat nih guys cuplikan dari masyarakat sipil yang mendesak Presiden Prabowo turut mengambil sikap untuk tindakan ijazah Pak Jokowi nih guys ya. Kita lihat ke UGM dan ke rumah Jokowi, yang artinya kami siap berjuang walaupun jauh di sana. Nah, untuk Pak Jokowi tolong jangan kabur Pak, kita mau halal bihalal sekaligus juga untuk mempertanyakan ijazahnya. Karena apa? Karena ini masalah besar, masalah bangsa. Ini beneran gak sih kalau masyarakat ini bakal datang? Kalau ke UGM udahlah ya, masih make sense ya. Ini pengen datang ke rumah Pak Jokowi mempertanyakan ijazahnya gitu guys ya. Ini bener-bener spektakuler banget sih menurut gua guys ya. Lanjut. Yang pengaruhnya sangat besar. Artinya kalau memang Jokowi berijazah, dia berhak mendapat sebagai mantan presiden. Tapi kalau tidak ada ijazahnya, artinya Jokowi membohongi bangsa ini. Jokowi sampah bangsa ini. Dan semua besok kita ke UGM tuh ngapain bos? Nah, kita ketemu sama yang katanya dekan apa rektor itu bilang kalau Jokowi memang asli dari sini. Tapi berdasarkan analisis ahli-ahli Rosuryo, Bang Rismon dan dokter lain ini meragukan. Nah, makanya kita pengen tahu apakah betul Jokowi itu lulusan UGM atau saya menduga mungkin juga pernah kuliah Bang tapi nggak lulus. Sekolah tapi nggak lulus. Iya, tapi ketika pengen jadi presiden mau ikut-ikutan Soekarno. Ada titelnya insinyur gitu loh. Jadi diambil tuh orang yang katanya lahirnya sama. Yang dia bilang Rosuryo bilang tuh sudah siapa namanya? Sudah mau itu loh. Yang ternyata orangnya katanya masih hidup. Nah, ini kan luar biasa jahatnya Jokowi gitu loh.
Ya, nanti kita lihat ya guys ya, seperti apa elemen masyarakat yang akan datangi UGM dan sekaligus mendatangi rumah Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi gitu guys ya. Ini pokoknya kita nantikan, berita hari ini pokoknya seru banget guys ya. Elemen masyarakat yang datangi UGM dan kediaman Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazahnya ya guys ya. Terima kasih teman-teman, gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.